Oke, selamat sore kakak-kakak sekalian. Oke, perkenalkan mungkin ya sebelumnya saya, oke, panggilnya aku aja kali ya. Aku Kia, mewakili Ruby kali ini akan mengadakan satu sesi diskusi kan bersama dengan Kak Kiki dari Sadewa. Nah, gitu. Sadewa, Sayap Dewantara. Yang aku tahu Sadewa itu adalah komunitas atau organisasi para alumni Gerakan UI Mengajar. Nah, nanti mungkin kita bisa tahu lebih banyak nih tentang Sadewa dari Kak Kiki gitu. Oke, jadi sore ini kita mau membahas apa sih yang terjadi ketika anak stres di rumah. Nah, mungkin mungkin ini kali ya, kita bahas dulu apa sih yang terjadi di sekitar kita gitu kan. Nah, mungkin aku akan kasih gambaran sedikit gitu, disclaimer dulu. Mungkin sebagai pengajar, aku melihat beberapa murid-murid aku yang tadinya sangat aktif di kelas gitu kan, kelas konvensional, kelas klasikal gitu. Tapi ketika masuk ke kelas online, ada perilaku-perilakunya yang berbeda gitu. Tiba-tiba mogok sekolah, tiba-tiba nggak mau ikut pelajaran gitu. Terus kemudian um, ada juga kasus yang sangat berat di mana ada siswa yang akhirnya mengakhiri hidupnya karena diduga stres atau tertekan karena situasi pandemi ini gitu. Nah, jadi nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama Kak Kiki. Apa sih sebenarnya yang terjadi dengan anak di rumah di kala pandemi yang atau situasi yang menekan seperti ini gitu. Oke, aku invite dulu ya Kak Kikinya. Oke. Halo. Nah, nanti mungkin kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget di uh, disampaikan melalui kolom chat ini ya. Oke. Nah, nanti diharapkan nih kakak-kakak, teman-teman bisa lebih mengetahui, lebih memahami gejala-gejala apa sih yang menampakkan gejala apa, tanda-tanda stres dari anak-anak, usia sekolah, usia dini, kemudian juga yang remaja gitu kan. Dengan deteksi dini mungkin akan ada intervensi yang lebih awal lagi gitu, bisa preventif, bisa kuratif gitu. Oke, halo Kak Kiki. Halo Kak Kia. Apa kabarnya sore hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Asik. Iya Kak Kiki ini mungkin kita mau kenalan dulu sama Kak Kiki. Yang aku tahu Kak Kiki itu adalah psikolog ya. Nah, psikolog dan kemudian juga Betul. alumni dari GUIM. Terus kemudian sekarang uh, aktif juga di komunitas Sadewa atau Sayap Dewantara gitu. Oke, kita mau kenalan dulu nih sama Kak Kiki. Kak Kiki sekarang kesibukannya lagi apa sih Kak Kiki? Oke, kesibukannya karena memang kan karena aku psikolog anak, jadi aku kerjanya di klinik atau di biro Mhm. konsultasi psikologi gitu. Karena memang sedang pandemi, banyak klinik-klinik yang mengganti konsultasi yang tatap muka menjadi konsultasi online. Jadi sekarang aku kerjanya di rumah, tapi konsultasi online gitu. Oh iya, konsultasi online. Um, Mm-mm. Oke, boleh boleh tanya-tanya dikit kali ya tentang konsultasi online ini Boleh, walaupun agak out silahkan. gitu ya. Ya sebenarnya seberapa efektif sih konsultasi online dan seberapa berbeda gitu sama konsultasi yang konvensional Oke. yang offline gitu. Mm-mm. Kalau khususnya untuk Mhm. psikolog anak Mhm. akan jadi hal yang menantang untuk Mhm. psikolog-psikolog anak karena kita itu bekerja dengan membangun ikatan emosi dengan anak gitu Mhm, untuk betul. bisa tahu sih gimana anak itu sebenarnya untuk bisa lebih dekat dengan anak, tahu masalahnya apa. Sedangkan kalau konvensional kan kita bisa langsung ketemu ya sama anaknya. Mhm, Kalau mhm, online karena ada jarak, jadi itu yang agak sulit untuk dibangun mhm. dengan anak gitu Sulit biasanya. agak. Mhm. Juga
untuk anak itu kita ada tes-tes yang mengharuskan mereka isi langsung gitu. Sedangkan saat ini belum bisa nih tesnya dilakukan secara online gitu, karena harus ketemu langsung sama anaknya, harus diadministrasikan langsung gitu. Itu paling tantangannya. Tapi untuk beberapa kasus yang seperti kasus pengasuhan gitu, atau misalnya cek tumbuh kembang, itu masih bisa dilakukan secara online. Tapi ketika kasus itu membutuhkan pengetesan yang administrasinya harus langsung, itu yang jadi sulit gitu. No, administrasi langsung ke anak itu sulit ya, Kak Kiki? Kayak misalnya tes IQ kan tesnya langsung gitu, agak sulit gitu kalau misalnya kita administrasikan online. Kurang fokus gitu kan, bisa di sekitar dia ada distraksi apa gitu. Aduh, ya begitulah ya. Iya, salah satu tantangannya di masa pandemi ini. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya dari Sadewa sendiri, mungkin teman-teman dari Ruby pengen lebih tahu lebih lanjut nih mengenai Sadewa. Apa sih Sadewa itu, Kak Kiki? Ya, jadi Sadewa itu kepanjangannya ini adalah sayap Dewantara gitu ya. Tadi seperti yang Kak Kia sudah sampaikan, Sadewa ini isinya komunitas yang bergerak di dalam pendidikan. Intinya itu semua alumni GUIM gitu. GUIM itu Gerakan UI Mengajar. Jadi kayak mini version ya dari Indonesia Mengajar gitu, karena mini versionnya itu in terms of waktunya. Jadi kalau Indonesia mengajarnya 1 tahun gitu di daerah-daerah yang terpencil gitu. Kalau Indonesia Mengajar ini hanya 1 bulan gitu. Jadi kita menggantikan guru untuk mengajar di kelas 1 bulan. Nah, setelah lulus dari GUIM ini, para pengajar dan juga panitia bikin komunitas agar kita bisa menjaga nih. Kita kan harapannya ingin bisa menjaga kebermanfaatan atau informasi yang sudah kita bagi gitu bersama guru-guru di daerah ya. Nah, salah satu caranya untuk menjaga sustainability programnya dengan adanya Sadewa. Programnya itu kilas balik kita bilangnya. Jadi kita balik lagi ke tempat aksi gitu untuk mengadakan pelatihan gitu. Juga menjalin silaturahmi sih tujuannya gitu. Kan kita sudah 1 bulan ya bersama warga di sana, jadi agar bisa menjaga jalinan silaturahminya juga gitu. Berarti sesuai nih sama visinya Ruby juga, jadi bergerak bersama, berbagi selamanya. Asik. Betul. Nah, menginspirasi Indonesia. Iya, terus gitu. Menginspirasi gitu, dan bergeraknya bareng-bareng nih, tidak sendiri-sendiri untuk tumbuh dan berkembang. Asik. Oke. Nah, boleh. Oke, tadi udah cerita-cerita sedikit kali ya tentang program-program yang ada di Sadewa. Atau mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Itu mau diceritakan tentang programnya. Jadi programnya itu kan tadi aku cerita kilas balik ya. Kilas tapi sekarang karena pandemi jadi sulit nih gitu untuk kita kilas balik. Mungkin Sadewa yang baru ini, Sadewa 7 juga akan coba ganti metodenya. Entah itu dengan nanti akan ada pelatihan online, atau nanti kita akan masih coba dirancang gitu oleh tim Sadewa 7. Iya, semua beradaptasi dengan adanya situasi ini ya, termasuk juga Ruby. Nanti ada rekrutmennya untuk narasumbernya sendiri, beradaptasi lagi gitu, metodenya akan berbeda juga dari Ruby yang kemarin gitu. Oke. Nah, mungkin kita sekarang bisa langsung membahas nih topik kita pada sore hari ini. Apa yang terjadi sih dengan anak yang anak stres di rumah gitu kan. Mungkin tadi aku sudah sempat cerita-cerita gitu apa sih yang terjadi sama anak muridku. Terus ada juga tadi yang kasusnya sangat berat ya, sampai ada yang kehilangan nyawa gitu. Nah, sebenarnya menurut Kak Kiki aspek apa saja sih yang berubah di masa pandemi ini, dan aspek secara umum yang berubah di masa pandemi ini yang berkaitan dengan psychological well-being si anak gitu, atau mungkin yang terkait dengan faktor tersebut gitu. Sebenarnya sedih ya gitu mendengar berita-berita. Sejauh ini berita-beritanya jarang sekali yang positif gitu tentang PJJ ini terutama gitu ya. Mungkin ada kali ya Kak Kiki, cuma mungkin ada mungkin gitu. Ya, kurang di blow up mungkin karena media cenderung menyiarkan yang demikian gitu ya. Ya, jadi apalagi sampai ada yang kehilangan nyawa kan, berarti itu ada hal yang kita harus concern lah gitu di situ. Kalau yang berubah dari anak ketika pandemi ini, yang pertama adalah rutinitas
gitu. Anak kehilangan rutinitas awalnya, misalnya anak-anak usia dini nih, misalnya ada yang udah mulai di daycare gitu, ada yang sudah mulai masuk preschool, terus anak usia sekolah juga sudah masuk sekolah konvensional, sedangkan ketika pandemi mereka diharuskan untuk melakukan semua kegiatan yang mayoritas ada di rumah, otomatis mereka kehilangan atau berubah gitu, berubah si rutinitas mereka. Terus yang kedua, kondisi di rumah gitu, kondisi di rumah juga akan berubah. Misalnya orang tuanya yang biasanya kerja, sekarang orang tuanya ada di rumah gitu, itu juga akan berpengaruh pada anak gitu. Bisa berpengaruh positif, bisa berpengaruh negatif, tergantung sejauh apa kedekatan anak dan kondisi di rumah gitu. Kalau misalnya ternyata kondisi di rumahnya positif ya akan mengakibatkan hasil yang positif pada anak. Tapi ternyata kalau misalnya kondisinya orang tuanya juga ikut stres misalnya dengan kerjaannya dan lain-lain, itu juga akan berpengaruh pada anak. Selain itu juga kebutuhannya akan berubah. Pada anak-anak usia dini yang kebutuhan geraknya banyak gitu, mereka harus main lari-larian sebelum mereka bisa calm and alert, terus bisa fokus belajar gitu kan. Nah sekarang gimana caranya mereka bisa memenuhi kebutuhan geraknya itu, sedangkan sumber dayanya terbatas gitu. Mereka hanya harus di rumah. Nah itu mungkin yang secara garis besar itulah yang sedikit berubah. Terus juga kalau untuk anak sekolah dasar dan remaja, yang lebih berubah kebutuhannya lebih di kebutuhan interaksi dengan teman sebaya. Karena anak usia sekolah tuh kan mulai membuka sedikit-sedikit nih circle-nya. Awalnya center kehidupan mereka kan orang tua ya atau keluarga. Sekarang mulai masuk ke sekolah, mulai punya teman-teman, mulai punya guru yang mereka sayangi gitu. Sudah mulai membuka circle-nya itu, dan sekarang dengan kondisi pandemi jadi semakin kesempatannya berkurang. Ya itu mungkin yang berubah kira-kira dari kehidupan anak semasa pandemi. Jadi tadi yang berubah adalah yang pertama adalah rutinitas, kemudian kebutuhan anak gitu kan, apalagi kebutuhan gerak anak, kebutuhan sosialnya, interaksi sosialnya bersama teman-teman sebaya, sama orang lain yang ada yang di luar keluarganya, terus kemudian situasi di rumah gitu yang berbeda. Dan mungkin tadi kan orang tua juga mungkin punya tekanannya sendiri, stresornya sendiri gitu kan ya Kak Kiki, hal-hal yang mereka bekerja juga sebenarnya di rumah gitu kan, jadi mereka cenderung membawa pekerjaannya itu ke rumah gitu, jadi ada itu jadi salah satu faktor yang menekan juga. Orang tuanya tertekan, terus kemudian anaknya juga tertekan gitu, jadi situasinya cukup semua tekanannya berkumpul gitu di rumah gitu ya, kasihan juga sih sebenarnya. Terus kemudian ada rutinitasnya. Rutinitas sendiri di sini tuh berarti jadwalnya juga berubah ya Kak Kiki ya. Iya. Gitu, oke. Nah, kemudian potensi masalah dari perubahan ini apa saja sih Kak Kiki? Kalau misalnya dari rutinitas itu akan jadi potensi masalah ketika anak itu kan lahir dengan temperamen yang berbeda ya gitu. Jadi ada yang easy, ada yang slow to warm up, ada yang difficult. Nah, temperamen ini terutama pada anak usia dini menentukan bagaimana mereka bereaksi terhadap perubahan, terutama perubahan ya jadwal, ini perubahan kondisi. Anak-anak yang memang easy, anak-anak yang easy tuh gampang adaptasi, cenderung ceria gitu, mudah berteman dengan orang lain, mudah main dengan orang banyak. Nah itu anak-anak seperti itu mungkin tidak akan terlalu banyak dampaknya pada dia. Tapi anak-anak yang difficult itu akan sangat berdampak karena mereka itu harus lama, membutuhkan waktu yang lama untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan. Jadi itu ketika memang mereka harus struggling sendiri untuk beradaptasi dengan suasana baru, dengan rutinitas baru, ya pasti akan ada dampak yang misalnya cranky gitu, yang paling mudah gitu, atau anaknya jadi oversensitif, misalnya sedikit aja nangis gitu, atau sedikit aja marah. Nah itu juga bisa terjadi pada anak-anak. Terus selain itu misalnya ketika yang tadi, kalau misalnya kebutuhannya tidak terpenuhi, ya anak juga akan menimbulkan dampaknya. Misalnya kebutuhan geraknya tidak terpenuhi, jadi kadang-kadang kita bilang anak berulah gitu ya, misalnya jadi nggak bisa diam, loncat-loncat dari satu sofa ke sofa lain. Nah itu mungkin kita harus lihat lagi, apa memang kebutuhannya sudah terpenuhi. Ternyata kalau tidak terpenuhi, ya itu cara anak
perilakunya yang muncul seperti itu untuk dia memenuhi kebutuhan yang ingin dia penuhi sendiri gitu dengan yang ada di sekitarnya. Itu juga. Terus misalnya ketika kebutuhan sosialnya yang tidak terpenuhi, ada anak yang jadi menarik diri, tidak mau untuk bertemu temannya, mengobrol tidak mau, misalnya ada yang seperti itu. Anak-anak yang memang dari awal dia sudah punya isu tersendiri, misalnya dia memang pemalu gitu, atau dia memang ada masalah dengan temannya atau apapun itu, ketika kan yang namanya relationship dengan orang itu, kemampuan interaksi dengan orang butuh latihan gitu dan butuh pengalaman. Ketika anak yang memang punya tendensi untuk pemalu misalnya gitu, atau agak sulit nih, misal temperamennya dulu ketika kecil tuh adalah difficult, susah untuk adaptasi, mereka tidak dapat kesempatan untuk berlatih kemampuan sosialnya, yaitu akan jadi masalah untuk anak ini gitu. Gimana anaknya mau berkembang gitu kalau misalnya kesempatan untuk berlatihnya pun tidak ada, tidak tersedia gitu. Gitu. Terus yang ketiga mungkin lebih ke potensi masalahnya karena PJJ ini dengar-dengar sih tugasnya banyak ya gitu. Iya. Jadi ya kemungkinan juga anak screen time-nya jadi semakin banyak. Itu juga screen time ini juga jadi problematik ya untuk anak-anak gitu. Karena screen time yang berlebihan tentu saja ada dampak negatifnya. Segala sesuatu yang berlebihan sih pasti ada dampak negatifnya, termasuk screen time. Itu untuk anak-anak usia dini, screen time yang berlebihan itu bisa ada masalah, misalnya kemampuan interaksi, anaknya jadi kurang suka interaksi sama orang lain gitu karena screen time lebih menarik gitu. Untuk anak usia sekolah dan usia remaja juga, ketika penggunaannya tidak sesuai ya bisa terjadi masalah gitu. Iya, benar. Yang untuk ya setuju banget sih Kak Kiki. Tadi rutinitas itu terkait dengan temperamen anak ya. Jadi mungkin ada anak yang secara apa ya, kalau bisa dibilang secara innate dia temperamennya itu lebih mudah untuk beradaptasi. Nah kemudian ada juga anak yang sulit nih untuk beradaptasi, dia butuh waktu gitu kan. Butuh waktu, tiba-tiba ada perubahan yang sangat tiba-tiba. Kita harus bisa melihat dari kacamata si anak nih. Betul. Pasti painful banget kan perubahan ini gitu. Kemudian untuk kebutuhan geraknya tadi tidak terpenuhi, jadi terlihat nakal. Nah itu aku nemu banget tuh Kak Kiki. Jadi salah satu muridku tuh dia apa ya, rentang atensinya tuh memang ini cukup pendek gitu kan, pendek. Nah kemudian dia juga kebutuhan geraknya tinggi gitu. Nah ketika udah zoom, kalau misalnya sekarang kan kelas itu pakai zoom kan ya, itu dia 5 menit 10 menit tuh dia udah lost gitu, terus kemudian lari-lari kemana-mana. Jadi kelihatan sama gurunya tuh, aduh nih anak kenapa sih gitu kan. Jadinya informasi atau pembelajaran tuh jadi nggak bisa diterima dengan optimal gitu, terus terlihatnya nakal gitu kan. Nah terus kemudian tadi ya kebutuhan sosial tidak terpenuhi, jadi tidak ada kesempatan untuk berlatih kemampuan sosial. Itu juga diperparah dengan screen time yang berlebihan gitu kan. Jadinya nanti gimana ya nanti ketika udah kembali bertemu secara tatap muka, itu interaksi sosialnya akan seperti apa gitu ya. Nanti kita pikirkan bareng-bareng ya Kak Kiki. Iya. Oke, nah kemudian tadi mungkin sudah disinggung sedikit mengenai gejala stres. Gejala stresnya belum ya Kak Kiki ya. Tadi gejala apa yang dampak negatifnya gitu, potensi masalahnya. Nah sekarang kalau boleh tahu gejala stresnya nih yang terjadi pada anak usia dini, pada anak usia sekolah, pada remaja, itu bisa terlihatnya dalam bentuk tingkah laku seperti apa sih Kak Kiki? Kan tadi udah ada nih dampak negatifnya kira-kira seperti itu. Nah kadang-kadang kalau misalnya sudah ada dampak negatif tuh biasanya ada sesuatu yang berubah nih dari perilaku anak gitu kan. Kita bisa lihat pada dasarnya kan stres itu, menurut aku pribadi stres itu baik gitu. Jadi kadang-kadang kita juga butuh stres untuk lebih alert gitu. Misalnya ketika kita stres, ini deadline besok, itu kan membantu kita untuk lebih produktif ya, untuk mengerjakan deadline dengan segera. Tapi ketika stres itu berlebih, nah itu yang jadi masalah gitu. Ketika stres itu berlebih, justru stres akan mengganggu produktivitas kita dalam sehari-hari gitu. Produktivitas seperti apa pada anak yang akan terganggu? Yang pertama tadi misalnya dia jadi terlihat nakal atau terlihat berulah gitu ya anaknya. Tidak menurut, misal diberikan instruksi tidak mau,
ayo kita Zoom, nggak mau gitu misalnya. Nah terus misalnya selain itu adanya cranky, anak-anak usia kecil biasanya cranky gitu. Terus juga tadi ada yang menarik diri dan lain-lain. Ketika memang terjadi suatu perubahan yang signifikan pada anak, dan perubahan itu mengarah pada sesuatu yang negatif tentu saja, dan itu sudah mengganggu fungsi dia sebagai individu. Ya, anak fungsinya adalah dia harus belajar, bersosialisasi. Nah, ketika fungsi-fungsi itu tidak bisa dipenuhi, ya berarti itu kita sudah bisa katakan ini ada masalah nih, stresnya sudah terlalu banyak, sudah berlebih sehingga mengganggu fungsi dia yang lain. Terus juga kadang-kadang malah jadi berantem terus sama orang tuanya gitu kan, itu juga harus mulai kita harus mulai aware nih, oh apa jangan-jangan stresnya sudah mulai berlebih ya, kita harus mulai tangani gitu. Dengan perubahan-perubahan ini tuh ya karena perubahannya sangat bukan cepat ya, tiba-tiba sebenarnya ya. Tidak ada satu individu pun yang baik-baik saja sebenarnya pada kondisi ini. Jadi kadang kondisi stres anak juga bisa disebabkan tidak hanya oleh pandeminya, tapi oleh kondisi di rumah gitu. Kadang-kadang memang ada hubungan-hubungan dengan orang tua mungkin yang tidak nyaman, tapi anak tidak bisa mengatakan itu. Nah, itu juga bisa diperparah dengan kondisi seperti ini, jadi konfliknya semakin meruncing. Nah, itu juga bisa mulai kita lihat nih, kalau ada kondisi seperti itu tidak harus dari perilakunya, tapi kita bisa lihat dari kondisi di rumah nih sudah mulai tidak nyaman, baik untuk anak ataupun untuk orang tua, yaitu kita berarti sudah bisa katakan kondisi stresnya sudah berlebih dan mengganggu fungsi keluarga gitu. Jadi tadi gejala stresnya bisa terlihat dari individu si anak, kemudian juga bisa terlihat dari lingkungan rumahnya juga ya Kak Kiki ya. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau misalnya anak tertekan itu ketika kita melihat ada gejala atau tingkah laku yang berubah secara signifikan yang mengganggu fungsi sehari-harinya dia gitu ya Kak Kiki ya. Dan kemudian tadi di lingkungan rumahnya juga banyak konflik nih dengan orang tuanya, terus juga mungkin dengan siblingsnya ya, dengan kakak adiknya gitu kan. Jadi rawan konflik gitu di rumah. Nah, oke. Nah, tadi kita sudah membahas. Tadi sebenarnya menarik yang sibling. Nah, ya gimana Kak? Biasa aja keluarga yang anaknya lebih dari satu tuh sekarang jadi memanas nih kondisinya. Aduh. Gitu karena anak tuh punya kebutuhan yang masing-masing yang berbeda ya gitu. Jadi kebanyakan sering sekali yang curhat gitu, yang mengeluhkan gimana caranya menghindari konflik atau menyelesaikan konflik anak gitu. Sedangkan orang tuanya pun juga sibuk gitu, dia tidak punya banyak waktu untuk menangani konflik yang sedang dihadapi oleh anak, karena orang tuanya pun dia harus bekerja dan juga mengurus rumah tangga dan lain-lain. Nah itu juga sering sekali terjadi di kehidupan saat ini gitu. Jadi memang kalau misalnya kita memang tidak bisa nih untuk mengelolanya, kita tidak punya coping yang tepat dalam menghadapi situasi ini, memang akan terjadi banyak konflik lah dari berbagai macam sisi gitu. Konfliknya dari berbagai macam sisi, dari luar, dari dalam. Betul. Aduh, gimana nggak tertekan gitu ya, anggota keluarga yang ada di rumah gitu, termasuk juga si anak ini gitu. Juga terjadi di pada aspek akademiknya juga kan tadi Kak Kiki sempat menyinggung tentang ini ya, tugas-tugas yang begitu banyak gitu. Mungkin tadi belum aku sebutkan lagi. Iya sih Kak Kiki. Kalau mungkin mau cerita sedikit ada teman-teman guru gitu kan, ada dari sekolah lain, ada dari sekolahku yang mendengar keluhan dari orang tua, keluhan dari anaknya kalau misalnya tugasnya tuh terlalu banyak sehingga anak tuh tertekan gitu. Nah, mungkin bisa jadi bahan refleksi juga bagi kita, bagi kami, bagi aku pribadi sebagai pengajar gitu. Kalau misalnya memberikan tugas itu, kita harus melihat nih kalau sekarang ini kan situasinya situasi khusus gitu ya. Anak di rumah tuh ada jam kosong tuh bukan berarti itu kita taruh tugas gitu kan. Mungkin itu bisa kita mereka bisa manfaatkan itu untuk berinteraksi sama orang tuanya, sama siblingsnya gitu kan. Dan mungkin jenis tugasnya
mungkin bisa disesuaikan juga gitu bagi para guru. Nah, jadi terkait juga nih, tadi kan masalah, sekarang solusinya nih Kak. Kalau boleh tahu dari Kak Kike sendiri, solusi atau intervensi preventifnya atau untuk mencegah hal tersebut terjadi, kira-kira bagaimana sih yang bisa dilakukan gitu? Sebelum ke solusi, aku mau menanggapi Oh tadi. ya. Sebenarnya aku juga, maksudnya aku juga mengerti lah gitu posisi dari pengajar. Jadi itu mungkin substitusi mereka, ketidakberadaan mereka secara langsung dengan anak. Karena yang namanya pengajar kan pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kan, gitu. Jadi ingin tetap menyampaikan materinya, anak-anak ingin tetap menguasai materi itu. Jadi itu mungkin substitusinya dengan cara seperti itu karena mereka tidak bisa mengajar langsung. Ya, tapi aku juga setuju. Nah, sekarang karena kondisinya abnormal, jadi mungkin juga itu bisa disesuaikan gitu. Gimana diolah sebaik mungkin, gimana caranya anak tetap bisa mengerti tapi juga tidak memberatkan gitu. Karena yang keberatan tuh kebanyakan juga orang tua ya, terutama pada anak usia sekolah dasar, karena orang tua kan menjalankan fungsi sebagai guru juga sekarang gitu. Iya, Itu sebagai juga fasilitatornya betul. jadi kebanyakan ya orang tua juga jadi bertambah bebannya gitu, selain di kantor dan lain-lain mereka juga jadi bertambah bebannya gitu. Nah, untuk solusinya sendiri, bagaimana caranya untuk mengatasi stresnya ya? Yang pertama, kita harus tahu dulu penyebabnya dan perilakunya yang muncul seperti apa gitu. Kalau misalnya perilakunya anak itu misalnya tantrum gitu, menangis atau marah gitu, kita bisa lakukan relaksasi misalnya gitu. Kita bisa coba anak untuk tarik nafas agar lebih tenang gitu. Kita bisa coba anak untuk tarik nafas, tarik buang nafas misalnya dalam 10 hitungan. Setelah dia tenang, kita baru bisa menyampaikan ada pilihan lain gitu. Kita mengajarkan strategi coping ketika dia merasakan perasaan negatif gitu ya. Jadi ada alternatif lain loh, selain kamu marah, teriak-teriak dan lempar barang. Ketika kamu merasa marah, ada yang lain yang bisa kamu lakukan. Misalnya kamu bisa dengarkan musik gitu, atau kamu bisa bujuk-bujuk play-doh gitu, atau misalnya hal lain, baca buku atau yang lain yang bisa dilakukan. Itu juga bisa diajarkan pada anak. Dan yang ketiga, setelah coping, kita juga harus menjelaskan pada anak, dia juga harus bisa melakukan ventilasi emosi. Jadi ventilasi emosi itu kita mengajarkan pada anak untuk mengeluarkan emosinya sedikit-sedikit dengan cara yang bijaksana gitu. Kalau ibarat nih rumah gitu, kalau rumahnya nggak ada ventilasinya, nggak ada jendela sama sekali, kan pasti pengap ya rasanya ya, tidak ada udara yang masuk. Begitupun di dalam diri kita. Ketika kita memang tidak pernah melakukan mengeluarkan emosi yang ada di dalam diri kita, ya rasanya juga pasti sesak gitu, pasti overwhelmed gitu. Jadi emosi itu tidak hanya yang negatif ya, tidak hanya sedih, marah gitu, tapi juga emosi-emosi positif juga itu juga bisa dikeluarkan gitu. Caranya seperti apa ya? Dengan bercerita gitu dengan mama papanya. Ketika kita mengajarkan pada anak bahwa ada pilihan untuk bercerita pada orang tua, kita juga memberikan kepada anak informasi bahwa orang tua itu tetap ada untuk anak ketika dia membutuhkan gitu. Jadi kehadiran orang tua itu tetap ada. Meskipun ketika seiring anak bertambah besar kan orang tua perannya semakin berkurang ya, karena orang tua memberikan kesempatan anak untuk mandiri gitu, untuk maju dengan kemampuannya, tapi orang tua akan tetap ada di situ ketika dia memang butuh. Jadi pesan itu yang harus ditekankan oleh orang tua pada anak-anak gitu. Jadi mereka tidak pernah merasa sendiri gitu, ketika kesulitan bisa kok minta tolong sama orang tua gitu. Tapi ketika semua itu sudah dicoba nih, tapi ternyata masih ada dampaknya, masih tidak bisa dikendalikan, misalnya orang tua, bisa orang tua hubungi profesional juga gitu untuk dibantu. Siapa tahu memang kita perlu tengahi nih gitu antara kedua pihak, entah itu orang tua ataupun anak, atau memang ada masalah lain yang ada di anak yang tidak bisa dia keluarkan kepada orang tuanya gitu. Jadi tadi yang pertama mungkin kita harus tahu dulu penyebabnya ya. Betul. Kak Kiki. Kalau misalnya ada balon bocor, terus bocornya kita nggak tahu tempatnya di mana, itu kita akan sulit ya untuk memperbaiki si balon itu. Jadi kita pertama ketahui dulu dan pahami dulu penyebabnya. Terus mungkin bisa berikan strategi ya. Kalau misalnya tadi tantrum, kita bisa berikan dia pilihan gitu.
pilihan untuk apa, kita pertama mungkin relaksasi dulu, terus kemudian berikan pilihan bagaimana dia akan mengeluarkan energinya. Ya instead ngeluarin energinya secara berlebihan gitu kan, kita bisa berikan opsi, bisa dengan tadi yang strategi ventilasi ya Kak. Jadi keluarkan energinya secara perlahan-lahan gitu. Jadi kita bikin analogi biar anaknya bisa lebih terbayang, lebih konkret nih gitu. Terus berikan pesan kepada anak kalau misalnya kita sebagai orang tua mungkin, atau mungkin yang di sini ada adiknya gitu kan, keponakannya gitu. Jadi kita sebagai tante, sebagai om, sebagai keluarga, sebagai kakak itu bisa ada ketika adik atau ponakan atau anak kita butuh gitu. Jadi mereka bisa lebih percaya, gimana ya? Mereka lebih tenang gitu ya, secure gitu ya Kak. Dan, oh ya, satu lagi, jangan gimana? lupa me time juga. Oh ya. Itu juga bisa dilakukan. Itu juga bisa jadi preventif dan juga kuratifnya. Kadang-kadang ya waktu me time itu tidak hanya dibutuhkan oleh papa mama atau orang-orang dewasa, anak kecil pun butuh me time. Gitu. Gimana Kak? Jadi misalnya kita bisa jelaskan sama anak, kita bisa kasih mainan, tapi mainannya yang unstructured gitu, yang tidak ada instruksi, tidak ada apapun. Kita kasih mainan bebas, terserah, kamu punya waktu misalnya 30 menit untuk bermain apa yang kamu suka, silahkan gitu. Jadi misalnya, jadi kita jelaskan juga pertama-tama ya me time itu apa sebenarnya. Jadi mereka tidak merasa diabaikan atau disisihkan gitu. Jadi ketika me time itu memang dijelaskan, ini kamu punya hak untuk memiliki waktu spesial untuk diri kamu sendiri gitu. Untuk sayangi diri menit, gitu ya. Betul, 30 menit misalnya atau 15 menit lah untuk anak usia kecil. 30 menit mungkin terlalu lama ya. 15 menit silahkan kamu pilih mau main apa. Kamu main sendiri gitu. Setelah selesai, mama misalnya ada di ruangan sebelah, nanti kita boleh main lagi sama mama, kita boleh ngobrol atau kita melakukan kegiatan lain gitu. Mamanya juga bisa sambil me time juga kan, anak me time, mama juga me time, jadi win-win solution. Jadi mamanya bisa sambil masak-masak juga atau sambil apa ya, me time nonton Netflix dulu gitu kan. Betul. Nonton drama Korea sekarang ya orang-orang semuanya. Aduh mams, bun-bun gini. Iya. Nah, sekarang yang musim apa, tim Dosan apa tim Jin Pyong? Aduh, aku sih tim Jin Pyong ya. Sama. Aduh nih roaming, maaf ya. Aduh ngakak. Nah Kak, tapi jadi pertanyaan lagi buat aku, kalau misalnya mereka merasa games yang paling menarik itu adalah games yang ada di gadget gitu. Menurut Kak Kiki gimana? Jadi bukan games yang apa, yang Lego, yang lebih konkret, yang bisa apa mensimulasi taktilnya gitu, tapi mereka lebih milihnya yang games yang ada di HP. Itu gimana Pak? Jadi pada dasarnya sebelum ada games di handphone itu, ya games yang konvensional itu menarik juga kan untuk anak-anak pada umumnya gitu. Jadi kita bisa cari atau pilih games apa yang menarik untuk anak, atau memang yang minatnya anak. Siapa tahu dia tidak tertarik karena memang itu tidak berharga atau tidak berarti untuk anak gitu. Temanya tidak sesuai sama dia gitu ya. Jadi ketika memang di dalam prosedur ketika kita menangani adiksi game pun gitu, kita harus mencari alternatif kegiatan yang memang berharga, berarti, dianggap penting oleh anak ini. Jika yang dianggap penting adalah kebersamaan bersama keluarga, maka lakukanlah itu. Jadi itu akan mengurangi waktu dia untuk bermain game gitu. Betul. Jadi memang benar-benar pahami kebutuhan anaknya terlebih dahulu. Betul. Ya. Dengan begitu kita bisa menjawab permasalahan tersebut. Iya. Oke, baik. Oke, kita ada pertanyaan nih Kak dari Kak Rahmadani Daun. Nah, ini pertanyaannya solusi anak nakal gitu. Nah, nanti mungkin kita bisa diskusi kali ya, nakal di sini mungkin seperti apa, bagaimana cara menanganinya gitu. Gitu. Gimana tuh Kak? Ya, benar sih. Nakal tuh apa sih definisinya? Sebenarnya itu sih. Mungkin, soalnya itu tergantung point of view orang-orang gitu. Ada yang bilang nakal itu ketika anak tidak bisa diam, loncat sana loncat sini. Ada yang lain-lain gitu. Atau yang jahil gitu ya. Betul. Kita harus tahu dulu nakal itu definisinya apa gitu.
Jadi agar kita bisa lebih objektif melihat suatu permasalahan. Betul. Nah, kalau misalnya nakal itu ternyata aktif, tidak mau diam, bisa jadi memang kebutuhan geraknya yang banyak. Jadi kita harus penuhi kebutuhan gerak. Kan kalau misalnya di piramida belajar, yang paling bawah itu adalah sensori. Yang kebutuhan sensori itu termasuk kebutuhan gerak. Anak tidak akan bisa fokus belajar mencapai puncak piramidanya ketika di bawahnya belum terpenuhi, kebutuhan sensorinya belum terpenuhi. Salah satunya kebutuhan gerak, terus juga kemampuan motorik dan lain-lain. Itu harus dipenuhi dulu yang bawah-bawahnya sebelum dia bisa fokus gitu. Sama dalam ketika dia mau mengikuti instruksi kita pun dia harus terpenuhi dulu yang di bawahnya gitu. Jadi kita harus cek lagi apakah jangan-jangan mainnya kurang gitu, dia anaknya aktif sekali, anaknya sangat energik tapi hanya di rumah gitu, atau misalnya ada kebutuhan lain, atau misalnya memang ada permasalahan yang perlu dikonsultasikan kepada ahli gitu. Itu juga harus kita coba identifikasi dulu. Betul. Nah, kalau misalnya apa bentuk praktisnya sendiri gimana tuh Kak? Tadi misalnya permasalahannya adalah anak ini kebutuhan geraknya tinggi gitu. Jadi apa sih solusi praktis yang bisa kita lakukan atau kita laksanakan gitu untuk menjawab kebutuhan anak ini misalnya? Kalau misalnya kebutuhan geraknya tinggi, ya berikan kesempatan dia untuk bergerak. Kalau kesempatannya hanya ada di rumah, kita tuh termasuk orang tua yang strict, misalnya anak gak boleh sama sekali keluar pagar misalnya gitu karena takut ya dengan kondisi pandemi ini. Buatlah arena bermain anak yang bisa memenuhi kebutuhan geraknya di rumah. Buat misalnya halang rintang di rumah gitu, atau misalnya kesampingin tuh semua furniture, biarkan mereka main sepedaan di rumah atau apapun, olahraga apapun yang bisa dilakukan di rumah untuk menghabiskan energinya dan memenuhi kebutuhan geraknya, itu bisa dilakukan. Iya, atau mungkin misalnya bisa kita integrasikan sama pelajaran gitu ya Kak. Jadi bisa sekalian misalnya lagi belajar geometri nih tentang bangun-bangun datar atau bangun ruang. Ayo coba sekarang kita cari mana sih yang bentuk lingkaran gitu. Terus habis itu dia bisa sambil lari-lari, sambil jalan-jalan gitu kan ya. Terus kemudian kita coba main misi-misi gitu. Terus misinya itu ditaruh di namanya treasure hunt ya. Iya, treasure hunt. Kita bisa main treasure hunt, kita bisa sembunyikan misinya di tempat-tempat tersembunyi. Terus kemudian anaknya bisa nanti bergerak juga kan di situ, menjawab kebutuhan geraknya sambil juga terdapat pembelajaran. Kognitif. Iya, betul gitu. Iya, seru banget sih, jadi pengen pengen bermain lagi, asik. Pengen bermain lagi. Oke. Nah, tadi mungkin mau menyinggung dikit tentang piramida belajar itu ya Kak. Nah, sebenarnya kalau misalnya piramida belajarnya itu tidak terpenuhi saat kecilnya, ini mungkin agak ya, nggak apa-apa kali ya, maaf ya. Tapi aku penasaran juga nih, kalau misalnya kebutuhannya itu tidak terpenuhi, itu ada impactnya tuh hanya ada ketika anak dan remaja aja, atau bisa keluar nih pada saat dewasa gitu? Bisa keluar pada saat dewasa. Jadi tidak hanya pada usia anak saja, tapi ketika dewasa kan kemampuan kita untuk menalar akan jauh lebih baik. Jadi kemungkinan besar itu tidak akan terlalu terlihat karena kita sudah tahu coping yang tepat untuk masalah kita itu. Misalnya anak yang kurang fokus nih misalnya, itu kan ketika kita sudah dewasa kita mikir nih, aku kurang fokus tapi aku butuh belajar, aku butuh tahu gitu, aku butuh ini untuk lulus misalnya gitu. Kita biasanya cari nih coping strateginya apa gitu, alternatifnya seperti apa agar bisa fokus gitu, apa diselingi lagu gitu, atau harus hening justru, itu akan kita temukan seiring berjalannya waktu. Tapi biasanya pada saat anak itu yang harus ditangani karena mereka kan belum tahu ya, mereka akan sulit menalar seperti itu, jadi harus kita berikan berbagai macam pilihan. Dan kalau misalnya masih kecil sekali ya kita harus penuhi kebutuhannya justru gitu. Oke, jadi mungkin ada di sini ada orang tua baru nih Kak, mungkin bisa berikan salah satu strategi pemenuhan kebutuhan gerak atau taktilnya ketika masih bayi-bayi nih, anaknya masih bayi-bayi kan, mungkin ada moms and pups gitu kan yang ada di sini. Itu orang tua baru mungkin bisa
Alternatifnya seperti apa tuh Kak? Yang bisa terkait dengan apa ya? eh Langkah belajarnya preventifnya gitu. mungkin untuk apa sih bisa survive di situasi yang menekan gitu. Seperti apa sih Kak? Oke. Jadi pada dasarnya kan sensori ya, itu Hmm. karena kan di bawah tuh sensori ya, gitu. Hmm, Jadi hmm, hmm. semua sensorinya harus kita stimulasi. Hmm, Sensori itu nggak cuman mata atau hmm, untuk hmm, kemampuan melihat, terus penghidu atau membaui gitu, hmm, hmm, perasa, terus juga mendengar, tapi juga ada yang namanya proprioseptif dan vestibular. hmm, hmm. Bahkan sekarang ada yang baru lagi namanya Kontrol. introseptif Oh, gitu. Jadi oke oke. introseptif itu lebih ke emosi, bagaimana cara dia untuk mengenali emosi gitu. Nah Hmm, untuk vestibular sendiri itu yang gerak, jadi ya anak keseimbangan itu itu harus ya Kak. banyak Hmm, keseimbangan gitu, hmm, gerak. Terus proprioseptif, bagaimana dia itu bisa mengira-ngira istilahnya iya. gitu. Kalau misalnya Ruang gitu masuk ya nggak Kak. nih, masuk gak Hmm, nih ke dalam pintu gitu, padahal badan saya hmm. gede banget gitu, itu Iya namanya iya. proprioseptif gitu. Atau Hmm, misalnya ketika dia mau memecahkan telur gitu harus kenceng banget, atau misalnya harus truk hmm, segitu aja gitu, itu juga hmm. proprioseptif. Nanti akan berpengaruh kemampuan ini pada bagaimana dia memegang pensil, harus yang teken banget gitu, atau yang Hmm, biasa aja gitu, yang hmm, stabil gitu, itu juga tipikal. berpengaruh. Nah, semua itu bisa harus distimulasi sejak dini. Kalau misal, terutama sih kesempatan paling banyak akan didapatkan ketika anak bayi mulai makan. Nah itu I see. saat yang paling menarik nih, untuk kita masukkan semua itu ke dalam prosesi makan gitu. Yang Hmm. pertama, anak perasa, penghidup, Oh, penglihatan itu kan pasti semuanya ya. terstimulasi ya. Kayak misalnya apa, makanannya warna-warni gitu kan, penglihatannya Oh, iya, 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 terstimulasi, iya. makanannya ada bau-bau yang berbeda-beda, penciumannya terstimulasi, rasa-rasanya Hmm. berbeda, terus juga Hmm. terstimulasi, terus ada tekstur, itu juga Hmm. taktil kan, anak Betul. harus pegang, itu juga bisa proprio Hmm. gitu, karena dia kan harus pegangnya sekencang apa gitu, melatih juga Hmm. kemampuan dia buat Benar, menjumput benar, gitu dan benar, benar. lain-lain. Terus misalnya kemampuan gerak lainnya, misalnya dari duduknya, atau nanti ketika dia sudah Hmm. berjalan bisa dilatih keseimbangannya dan lain-lain. Sebenarnya itu paling banyak sih bisa digunakan di kesempatan ketika anak mulai makan Oh, iya, iya, gitu. iya. Jadi ternyata makan itu ini ya salah satu apa kesempatan belajar yang sangat berharga ya. Makanya saya suka Hmm, makan, enggak ya? alah. Bercanda, bercanda. Iya, jadi mungkin dari visualnya mungkin bisa pilih makanan-makanan yang tentunya harus sehat dulu ya Kak pertama. Ya, betul. Warna-warnanya yang Gizi cukup seimbang. eye-catching ya, gizi seimbang, eye-catching juga buat anak gitu. Terus Ya, kemudian apa teksturnya di sini bisa melatih ininya ya Kak, apa lidahnya juga oral kalau yang saya motor. motornya ini. Jadi kalau yang aku tahu bisa apa melatih dia untuk berbicara kan jadinya apa ya nggak Betul. sih Kak ya kan. Ya, Jadi ya itu akan berkaitan juga kan nanti dengan kemampuan komunikasinya gitu. Jadi ya, mungkin terlihatnya sangat simpel gitu, simple. cuma impactnya tuh besar gitu ya nanti ke depannya Betul. gitu. Misalnya soalnya aku pernah nih Kak, aku mau share dikit boleh ya? Boleh. Ada salah satu murid iya sih murid sih di bawah 1 tahun ya sebenarnya. Jadi aku waktu itu berperan sebagai fasilitator, kemudian ada orang tuanya membawa anaknya yang usianya di bawah 1 tahun gitu. Dia sensitif sekali dengan suara gitu. Jadi ketika Oke. ada tamborin, terus kemudian dia langsung menjauh, langsung nangis gitu. Nah itu kalau misalnya tidak apa ya, tidak dilakukan intervensi, mungkin ke depannya gitu, ketika dia beranjak dewasa dia akan apa ya sulit gitu untuk beradaptasi dengan situasi-situasi situasi yang tidak familiar gitu ya nggak sih Kak? Betul. Jadinya itu akan ketika dia sulit untuk beradaptasi di situasi yang tidak familiar, dia nanti cenderung akan lebih mudah untuk tertekan, apa stres gitu ya. Jadi bagaimana Betul. itu semua jadi saling terkait, itu dimulai dari langkah yang terlihat sangat simpel tapi impactful. Ya kayak Iya. ya. Iya, jadi klien aku pun ada yang sama kasusnya kayak gitu. Mhm. Dia usianya 5 tahun, sudah mau Mhm. masuk SD. Mhm. Dia punya masalah sensori itu di Mhm. pendengaran. Dia jadi Mhm. apa namanya, understimulated ya. Jadi dia itu sangat sensitif
Bahkan dia tidak suka ketika kita tepuk tangan hore gitu, dia tidak suka. Menjauh Dia bisa langsung. langsung nangis, karena dia setidak nyaman itu gitu. Jadi ketika misalnya dia harus tampil itu akan sulit gitu. Bahkan ketika itu juga jadi mempengaruhi ke kepercayaan dirinya dia, karena dia merasa ada sesuatu yang salah nih pada saya gitu. Jadi dia tidak berani untuk berinteraksi dengan teman-temannya, dia jadi cenderung menarik diri, Terganggu di dia jadi situasi sulit sosialnya. juga untuk mendapatkan pelajaran dari gurunya karena dia sibuk untuk meregulate nih, karena suara-suara kencang sedikit pun untuk dia tuh itu mengganggu gitu. Jadi gimana caranya dia bisa menerima pelajaran gitu, kita bisa bayangkan ya gimana nih si sistem di nervousnya sini kan kayak lebih sulit gitu untuk mengendalikan itu, karena kan yang namanya sensori integrasi itu kalau kita ibaratnya tuh seperti traffic light gitu. Jadi dia yang tugasnya untuk yang mana dulu nih yang masuk, taktil dulu atau ini dulu atau apa dulu. Nah sedangkan itunya bermasalah di anak ini, jadi kan stimulus sensori yang lainnya juga akan sulit untuk masuk gitu dan diolah oleh otak. Jadi bayangin itu lalu lintas yang ada di dalam sini betapa Otaknya ruwetnya gitu. kalau misalnya sensorinya tidak terstimulus dengan baik gitu dari awal gitu ya, ngasih belum ada tabungan stimulasi yang baik di awal gitu. Oke deh, baik. Oke, mungkin ada teman-teman yang memiliki pertanyaan gitu, mumpung kita kedatangan Kak Kiki nih. Aduh, sayang banget kalau misalnya tidak ditanyakan nih. Oke, aku juga mungkin penasaran nih Kak, apa impactnya lagi kalau misalnya terlalu banyak screen time gitu. Nah sebenarnya screen time yang baik bagi anak itu durasinya berapa lama sih Kak? Atau mungkin dipecah dia di berapa kali gitu. Jadi bisa dipecahnya sebagai frekuensi atau durasi atau gimana gitu Kak? Oke. Jadi kalau untuk anak di bawah 2 tahun, diusahakan hindari screen time. Sama sekali jangan diberikan. Gitu. Karena memang, kecuali memang screen time-nya untuk video call. Misalnya papa mamanya LDM gitu ya. Papanya tinggal di Kalimantan, kan butuh ya gitu. Misalnya anaknya ketemu lewat video call dengan papanya gitu. Sekali-sekali itu nggak apa-apa, asal tidak intens gitu, untuk anak di bawah 2 tahun. Setelah 2 tahun, 2-5 tahun itu akan lebih baik. Itu cuma 1 jam lah gitu, 1 atau 2 jam boleh lah gitu. Dan usia sekolah sampai remaja itu biasanya dikasih maksimal 2 jam gitu. Tapi kan itu tidak mungkin ya, orang tua di rumah sudah teriak-teriak, gimana caranya gitu kan. Iya, jadi kalau menurut aku ya dari pengalaman gitu, selama screen time-nya itu ada interaksi, terutama untuk anak. Kalau misalnya anak usia jadi di nggak bawah satu 2 tahun aja ya Kak, ada 2 arah. kalau misalnya usahakan di bawah 5 tahun itu kita cobalah jangan harus strict lah gitu, harus fokus di aturan ini kan aturannya dari American Academy of Pediatrics. Jadi coba diterapkan itu dulu lah semaksimal mungkin gitu ya. Misalnya sebelum usia 2 tahun jangan dikasih dulu 1 sampai 2 sampai 5 tahun misalnya maksimal 1 jam gitu. Usahakan itu dulu. Tapi kalau anak yang udah usia sekolah sampai remaja, bolehlah kita sedikit toleransi sesuai dengan kebutuhan mereka, asalkan memang ada interaksi. Misalnya kalau PJJ kan memang ada interaksi ya di antara guru, dan itu memang kebutuhannya gitu. Memang anak harus mendapatkan informasi dan pengajaran dari situ gitu. Terus tapi itu pun jangan terlalu lama sih, harus ada jeda, karena itu juga tidak baik untuk postur. Sebenarnya kan anak ini masih tumbuh dan berkembang gitu. Kalau misalnya posturnya juga terganggu, nanti juga kedepannya akan ada masalah yang lain gitu. Jadi misalnya 30 menit kita istirahat, biarkan anaknya bergerak dulu, dia berdiri, stretching dan lain-lain, terus nanti duduk lagi gitu. Itu akan jauh lebih membantu untuk postur. Biasanya kan nanti di tulang belakang sini kan akan bermasalah ya kalau terlalu banyak duduk dengan posisi yang terus-menerus seperti itu dalam jangka waktu lama. Iya, dan butuh aturan juga kali ya Kak, aturan yang disepakati bersama gitu. Kapan sih waktunya yang disediakan untuk bermain, untuk screen time, kapan di stop dulu nih screen time-nya gitu kan. Nah, dan Kak, memang harus ada jadwal gitu. Tadi yang menjawab permasalahan rutinitas tadi ya Kak.
Kalau misalnya tidak ada jadwal, kita juga jadi nggak kebayang kan sebenarnya screen time-nya sudah sebanyak apa, apakah itu sudah seimbang dengan interaksi yang kita berikan dengan anak. Kalau misalnya ada jadwalnya kan kita jauh lebih kebayang tuh, karena ada konkretnya istilahnya gitu, terukur gitu. Itu akan jauh lebih membantu, dan dengan adanya jadwal itu akan membantu anak untuk tahu ekspektasi dari lingkungan tuh seperti apa sih kepada dia gitu. Kalau tidak ada jadwal, dia tidak tahu setelah bangun tidur tuh apa yang akan dihadapi seharian gitu. Kalau ada jadwal, dia bisa mempersiapkan diri. Oh, setelah ini aku akan ini dan lain-lain. Itu akan membantu mereka dalam beradaptasi terhadap rutinitas. Iya, itu yang hilang ketika berangkat ke sekolah itu hilang, rutinitas juga jadi ikut hilang gitu. Itu mungkin yang harus dijawab di rumah gitu. Nah, Kak, mungkin satu pertanyaan lagi, Kak, karena waktunya mepet juga nih, seru banget nih sama Kak Kiki. Tadi kan kita banyak berbicara tentang solusi atas permasalahan anak usia dini dan anak usia sekolah. Kalau misalnya anak yang sudah lebih besar gitu, anak remaja itu kira-kira gimana, Kak, solusinya? Misalnya solusi dari permasalahan tersebut gitu. Jadi mungkin kan kalau misalnya remaja itu permasalahannya lebih terkait juga dengan hormonnya lagi berkecamuk tanpa ada pandemi pun mereka sudah banyak begitu ya, challenging. Jadi ditambah dengan ini gitu, di satu sisi juga misalnya mungkin komunikasi dengan orang tua atau siblingsnya juga bermasalah gitu. Gimana kira-kira solusi yang bisa diberikan dari permasalahan tersebut gitu? Untuk remaja, karena mereka sudah bisa menalar dan kemampuan kognitifnya sudah berkembang gitu, salah satu yang bisa kita lakukan adalah berdiskusi. Apa yang membuat mereka nyaman? Mereka mau, kadang-kadang kita tuh lupa ya sebagai orang tua, kita tuh kasihnya tuntutan sama anak, tapi kita tidak pernah menghiraukan sebenarnya anak tuh butuhnya apa dan apa yang mereka harapkan dari kita sebagai orang tua. Gitu. Jadi ketika itu ada dua arah, kebutuhan anak apa, kebutuhan orang tua apa, harapan anak apa, harapan orang tua apa, dikomunikasikan, yaitu kita akan dapat nilai tengahnya istilahnya gitu ya, ketemunya bakal di tengah nih gitu, dua-duanya jadi terpenuhi kebutuhan dan harapannya gitu. Dan yang jadi sulit juga pada remaja itu, yang jadi tantangannya karena kebutuhan mereka untuk bertemu dengan teman-teman tuh tinggi, karena teman-teman nomor satu gitu. Anak-anak remaja. Ingat saat aku remaja. Berapa tahun yang lalu itu? Tidak usah ditanya, boleh Kak. Jadi karena memang kebutuhannya tinggi, ya kita harus memaklumi itu. Misalnya kalau mereka mau teleponan sama temennya, video call sama temennya, itu harus hal yang kita berikan kesempatan gitu. Benar. Mungkin sekali-sekali mereka main dengan teman-temannya, asalkan protokol kesehatan tetap dipenuhi dan misalnya tidak dalam jumlah banyak gitu, sekelas atau satu sekolah ketemuan gitu, bisa kita toleransi gitu. Itu juga bisa dilakukan karena yang namanya kebutuhan tidak terpenuhi itu pasti akan ada masalah. Iya, benar. Itu bisa aku aplikasikan tuh ke adekku, Kak. Adekku ada satu yang masih SMA gitu. Adek aku juga. Iya. Gitu sih, bisa bagi adik-adik bagi yang punya adik tuh bisa diaplikasikan ya. Ini satu lagi terakhir banget, Kak. Terakhir banget nih, ada pertanyaan nih dari Kak Randy. Ingin bertanya apakah ada kiat khusus bagaimana parenting anak antara perbedaan parenting anak yang tinggal di apartemen sama yang land house gitu. Apakah ada perbedaan yang sangat signifikan di situ gitu? Sebenarnya tergantung dari bagaimana kita untuk bisa menerapkan parentingnya ya gitu. Ketika memang dia tinggal di apartemen, ada resiko tentu saja. Yang pertama, interaksi dengan orang sekitar akan terbatas karena cenderung individualis. Kalau kita lihat dari karakteristik ya orang-orang yang tinggal di apartemen seperti itu, akan individualis misalnya gitu. Terus lingkungan tempat bermain juga jadi terbatas gitu. Terus lingkungan bermain anak di dalam rumah juga jadi terbatas karena kan kecuali kalau misalnya pilih apartemennya apartemen sultan gitu ya, misalnya satu lantai punya rumah sendiri penthouse, gitu juga beda Kak. Penthouse itu bisa jadi beda hal lah gitu. Kalau misalnya apartemen yang pada umumnya itu akan seperti itu. Jadi yang kita harus cari nih alternatifnya gitu, untuk ruang geraknya ya. Kalau misalnya untuk mengatasi ruang geraknya, ya pilihlah apartemen yang punya playground gitu. Pilihlah apartemen yang
karakteristik orangnya itu masih suka nih untuk main di playground, masih bisa nih kita ketemu sama teman-teman anak-anak yang Teman seumuran, main sama sebaya. anak-anak kita yang sebaya gitu, agar dia juga tetap dapat kesempatan buat berinteraksi. Atau misalnya kita sering-sering ya nanti ya setelah kondisinya normal ya gitu, sering-sering play date sama teman-teman kita yang punya anak seumuran gitu, main di mana, kumpulin gitu, misalnya di playground mana gitu. Itu juga bisa jadi alternatif untuk orang tua yang memang tinggal di apartemen, karena interaksi sosial itu akan jadi satu isu untuk orang tua yang tinggal di apartemen. Kalau di lingkungan rumah biasa kan jauh lebih itu tidak akan terjadi lah gitu, ketika memang kanan kiri tuh kita Minim kenal, kita terjadinya tahu ya. ini siapa gitu kan, itu akan jauh lebih nyaman. Itu sih paling isu yang akan kemungkinan akan terjadi. Tadi berarti hal ini terkait dengan latihan sosial yang tadi sudah dikatakan sama Kak Kiki ya. Dengan latihan sosial sendiri itu jadi salah satu langkah preventif untuk anak bisa stres di rumah gitu kan. Nah, dengan adanya ruang gerak gitu, misalnya tadi playground. Jadi mungkin pilih apartemennya memiliki playground dan situasi lingkungan sosialnya juga mumpuni untuk anak berlatih kemampuan sosialnya gitu. Oke deh Kak, ini sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, tapi mungkin nanti kapan-kapan ya Kak Tami ya. Oke. Aduh, gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Kiki waktunya hari ini. Semoga sehat-sehat terus ya. Amin. Salam untuk keluarga Sadewa lainnya gitu Kak. Aku dari Ruby mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Kiki sudah memberikan waktu, sudah memberikan pengetahuannya terkait dengan bagaimana sih cara untuk mencegah atau menangani situasi stressful anak di rumah gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Kiki, sukses terus. Sama-sama. Iya, salam untuk sudah keluarga mengundang. Sadewa. Oke, terima kasih banyak. Dah, sampai jumpa. Iya. Sampai juga. Bye-bye. Sampai jumpa juga kakak-kakak. Dadah.